Selamat pagi bagi kita semua. Ini pertemuan ke-8 dan 9. Nanti kita akan tanda tangan 2 absen. Dan minggu depan kita akan ujian tengah semester. Hari ini kita akan membahas hidup dalam Kristus. Bagian yang pertama, dan nanti bagian yang kedua kita akan istirahat baru masuk bagian yang kedua. Karena itu sebelum kita mulai, silakan siapa yang memimpin yang doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita bernyanyi dari lagu Songama Jehovah di Bapa. Liriknya sudah saya kirimkan di grup kita. Songama Jehovah di Bapa. Kita nyanyikan 2, 2, 3, ya. Let us pray. Our Father in heaven, thank you, Jesus, for your blessing to all of us until today. Today, we are going to start our lesson. Please bless us, bless our mind and our heart, and also bless our lecturers, so he will give the material to all of us. In the name of Jesus Christ, we say thanks. Amen. Amin. Oke, thank you, kasih. Ini baru pulang dari Thailand ya. Jadi masih ada sisa-sisa Thailand itu. Oke. Tapi lecturer bukan lecturers. Kalau lecturers itu banyak. Karena yang mengajar hari ini satu lecturer. Hanya saya sendiri yang mengajar. Kecuali ada banyak dosen di sini. Oke ya. Saya panggil nama-nama kalian. Albert, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi, Erni, Gumilir, ini Jubelta, Juli Andi, Juli Anto, Christian, Lorenza, Mona, Norika, Richard, Rido, sorry salah. Nanti Richard tanda tangan ya. Oh, ini salah tulis. Wah, mata saya sudah rabun. Oke, Ririn, Rinaldi, Tabita,
Tasya tetap. Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Oke, ada 1, 2, 3, 4 orang tidak hadir ya. Nanti tengah-tengah nih 2 absennya. Pertemuan 89, minggu depan kita ujian tengah semester, materinya sampai hari ini gereja dan eklesiologi. Kemungkinan mereka berempat ini tidak hadir karena takut gagal semester ini. Karena saya sudah sampaikan minggu yang lalu, siapa yang tidak baca buku ini, kita ketemu 2024 mata kuliah yang sama. Jadi saudara-saudara, salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi biasanya ialah tes AQ. Tes psikotes. Psikotes kita memang masih dalam bentuk ujian tertulis ya. Sebenarnya di perguruan tinggi lain, psikotes itu melalui ahli psikolog. Salah satu syarat diterima menjadi perguruan tinggi ialah harus mampu bekerja dalam tekanan. Itu syarat mahasiswa. Mahasiswa itu harus bisa bekerja di bawah tekanan. Di bawah tekanan artinya jika dia tidak mampu dipres membaca buku, mengerjakan paper, mengerjakan tugas-tugas kuliah, tak usah kuliah di perguruan tinggi. Jadi dia tidak mampu di perguruan tinggi, dia bisa bekerja secara praktis di lapangan. Maka dia pilih harus SMK, jangan SMA. Itu kehidupan kita ya, harus pandai melihat siapa kita. Ada yang orang tidak mampu kuliah karena tidak mampu dia ditekan. Karena kuliah itu harus mendidik kita menjadi manusia yang tangguh. Jadi orang-orang yang mampu bekerja dalam tekanan itu nanti yang sukses di lapangan. Pendeta itu manusia yang hidup dalam tekanan. Baik pun kalian buat, ada yang menyerang kalian. Apalagi tidak baik, makin banyak yang menyerang kalian. Sakit pun diserang, sehat pun diserang, bodoh diserang, pintar diserang. Jadi siap-siaplah disalibkan. Sama seperti Yesus yang kita yakini itu Tuhan kita kan. Jadi kalau seorang pendeta, hamba Tuhan tidak siap disalibkan, tidak siap bekerja dalam tekanan, lebih baiklah dia mengundurkan diri dari STT. Karena itu besar masalah. Jadi kalau yang berempat itu gara-gara itu, sampaikan sama mereka, lebih baik pindah sekolah. Itu aja. Jangan di kelas saya. Ya. Kalau di kelas lain mungkin boleh, di kelas saya tidak boleh. Oke, hari ini kita akan bicara soal hidup baru dalam Kristus. Bagaimana hidup baru dalam Kristus? Hidup baru dalam Kristus, hukum Taurat, kehidupan Kristen. Itu 3 topik besar. Sampaikan dalam waktu 3 menit satu orang. Jangan terjebak dalam terminologi, tapi sampaikanlah apa yang kau tahu, yang kau ngerti. Cukup itu aja. Dan yang mendengar mengerti. Jangan ngarang ngidul, tapi nggak dimengerti orang lain. Sampaikan hidup baru dalam Kristus adalah bla 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 bla. Hukum Taurat itu bla 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 bla. Kehidupan Kristen bla 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 bla. Tik, 1 menit, 3 menit. Saya lihat stopwatch. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini saudara Doyan. Silakan. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus menunjukkan adanya persekutuan dengan Dia yang tidak disadari. Yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap orang Kristen harus menanggalkan hidup lamanya, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang sering muncul, yaitu perbuatan kafir, dan menggantinya dengan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Hidup baru juga dijelaskan di sini bahwa hidup sesuai dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dan hidup baru adalah hidup yang berada di dalam Kristus, bukan di dalam Adam. Karena di dalam Adam itu sudah muncul dosa, ketidaktaatan, penghukuman dan maut. Sedangkan hidup dalam Kristus yang dimaksud di sini adalah hidup yang selalu berada dalam kebenaran, pembenaran dan juga kehidupan yang berada dalam roh, tapi bukan dalam daging. Yang selanjutnya adalah hukum Taurat. Di sini Paulus mengatakan bahwa yang menjadi
orang yang dibenarkan itu adalah orang yang hidup melalui iman. Di sini dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah jalan bagi seseorang untuk dibenarkan, tetapi yang menjadi jalan bagi seseorang untuk dibenarkan adalah hanya melalui iman, bukan hukum Taurat. Karena sesuai dari yang dialami oleh bangsa Yahudi, sesuai pengalaman mereka, bahwa mereka memahami dengan melakukan ketaatan kepada Taurat maka mereka akan dibenarkan. Tapi di sini Paulus menekankan bahwa seseorang itu dibenarkan hanyalah melalui iman. Yang selanjutnya adalah kehidupan Kristen. Paulus menjelaskan di sini adalah bahwa kehidupan Kristen yang dimaksud itu adalah kehidupan Kristen yang berdiamnya Roh Kudus, yang dimana Roh Allah yang bekerja dalam hati manusia adalah penuntun dalam kehidupannya, dan manusia yang dibawa pengaruh Roh tentang kehendak Allah akan mengenal di dalam hatinya dan dimampukan untuk menghendaki dan melakukan segala yang diinginkannya. Orang Kristen harus hidup sedemikian rupa dan orang-orang Kristen harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang memalukan. Yang kedua di sini kehidupan Kristen itu adalah kehidupan Kristen yang harus meneladani Kristus. Paulus mengangkat teladan ketaatan Kristus yang rela berkorban kepada Bapa untuk menunjukkan bahwa orang-orang Kristen itu tidak boleh mengejar kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah kehidupan Kristen adalah persatuan dengan Kristus. Baptisan merupakan representasi persatuan dengan Kristus dalam kematian dan juga kebangkitan. Yang selanjutnya adalah pengudusan. Hal yang berkaitan erat dengan berdiamnya Roh adalah ajaran tentang penyucian, yang dimana pembenaran adalah istilah yang menunjukkan permulaan kehidupan Kristen, sedangkan pengudusan menunjukkan perkembangan kehidupan melalui karya Roh dalam batin orang percaya. Yang selanjutnya adalah eskatologi. Orang Kristen maupun dunia telah harus menghadapi pengadilan Allah dan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Yang selanjutnya adalah kasih. Kehidupan Kristen ditekankan itu dengan melakukan kasih. Kasih adalah hukum Kristus. Oleh sebab itu, semua perilaku hidup Kristen dirangkum dalam prinsip kasih, yang dimana sebagaimana diajarkan Yesus dalam Markus 10 ayat 30 sampai 31. Dan Roh adalah Roh kasih yang telah mencurahkan kasih Allah di dalam hati manusia. Di sini Paulus menekankan bahwa kehidupan Kristen itu harus berdasarkan kasih. Oke. Terima kasih, Dayan. Sekarang kita dengarkan saudara Julianto keluar. Hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus maksudnya di sini yaitu Allah telah mempersiapkan atau menciptakan satu manusia baru yang mencakup semua yang berada di dalam Kristus, baik Yahudi ataupun bukan Yahudi. Di sini di dalam Kristus, kata di dalam Kristus adalah salah satu rumusan Paulus yang paling keras dan maknanya secara tepat telah banyak diperdebatkan. Dan juga bisa kita lihat hidup baru di dalam Kristus ini haruslah berada di dalam Roh, yaitu di dalam kawasan yang diciptakan oleh Roh, di mana Roh itu memberkati dan mengaruniakan hidup baru. Menjadi orang Kristen berarti telah menerima kehidupan oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus orang percaya dimateraikan bagi hari penebusan melalui Kristus. Namun di dalam Roh Kudus manusia juga memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa. Yang ketiga yaitu hidup baru di dalam Kristus bukan berarti kita hidup di dalam daging. Orang yang sudah hidup di dalam Roh itu tidak lagi berada di dalam daging. Manusia yang berada di dalam Roh memang masih terus di dalam daging kemanusiaan yang fana, namun dia telah memasuki bidang kehidupan yang baru di dalam Roh. Setiap manusia berada di salah satu kedua alam kehidupan ini. Faktor yang menentukan yaitu Roh Kristus telah berdiam di dalam manusia. Yang keempat itu hidup di dalam Kristus, yaitu mati bagi daging. Paulus di sini mengatakan bahwasannya ia telah mati, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dan juga jika seseorang berada di dalam Roh, ia terlepas dari kawasan kedagingannya. Yang selanjutnya itu hidup baru di dalam Kristus, yakni mati hidup bersama Kristus. Di sini Paulus kembali menggunakan ungkapan mati dan bangkit bersama Kristus untuk mengungkapkan kebenaran yang sama. Mati dan bangkit dengan Kristus berarti mati bagi dosa dan kematian yang lama dan keikutsertaan kehidupan dan kebenaran yang baru. Dan yang selanjutnya di sini sunat
penggalan akan tubuh yang berdosa disamakan dengan menanggalkan manusia lama. Kumpulan gambaran ini yaitu sunat penanggalan daging akan daging, penguburan dalam baptisan, kebangkitan dengan Kristus menjadi dasar kebangkitan bagi Kristus yang diuraikan pada ayat pada kehidupan baru ini, di mana Paulus di sini mengubah ungkapan dengan mengatakan bahwa di luar Kristus manusia mati di dalam pelanggaran dan sebagaimananya orang-orang kafir dulunya. Yang selanjutnya di sini kematian terhadap dunia. Persatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematiannya juga berarti kematian terhadap unsur dunia. Ini bukan pengalaman melainkan suatu fakta yang menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Baru yang selanjutnya berdiamnya Kristus. Di dalam konteks ini Paulus menjelaskan bahwasannya berdiamnya Roh Kudus di dalam diri manusia, tetapi Paulus juga memperjelas bahwa memahami fakta bahwa Kristus hidup di dalam orang percaya. Itu sebabnya bisa kita lihat pada Galatia 2 ayat 20. Di sini dikatakan bahwasannya orang percaya telah disalibkan dengan Kristus, tetapi ia memiliki hidup yang baru karena Kristus hidup di dalam dia. Yang selanjutnya adalah Tuhan adalah roh. Paulus di sini berbicara tentang Tuhan sebagai roh dan juga roh dari Tuhan. Yang selanjutnya hukum Taurat. Taurat di sini sebagai sarana yang mencapai hubungan yang benar dengan Allah, yang melalui ketaatan setiap manusia. Yang bisa dipahami Paulus di sini dalam Taurat terletak pada fakta bahwa ketaatannya kepada Taurat itu telah membawanya kepada kemegahan. Yang di sini bisa dijelaskan Taurat itu yaitu Taurat di dalam Mesias, juga hukum Taurat sebagai kehendak Allah, dan juga cukup. Lorenza. Hidup baru dalam Kristus. Dalam pernyataan Paulus mengatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru adalah tujuan yang mulia dari wahyu tentang keselamatan Allah dan merupakan tujuan tertinggi dari segenap Alkitab. Pernyataan Paulus bahwa dalam Kristus, ayun baru yang telah merekah dalam Kristus membawa ciptaan baru, yaitu penciptaan manusia baru. Paulus menyatakan bahwa mereka yang berada dalam Kristus harus hidup jujur karena mereka telah menanggalkan manusia yang lama dan telah mengenakan manusia yang baru. Selanjutnya dalam Kristus, di dalam Desmond mengemukakan bahwa dalam Kristus secara praktis sama dengan di dalam gereja. Orang-orang percaya dalam Kristus bukan hanya terdiri dari perorangan, melainkan dipandang sebagai suatu kumpulan umat. Oleh sebab itu, berada dalam Kristus berarti berada dalam lingkungan yang baru dari keselamatan. Yang selanjutnya adalah roh. Manusia yang berada dalam roh berarti adalah manusia yang berada dalam Kristus adalah manusia yang berada dalam roh. Kehidupan dalam roh diberikan kepada semua. Menjadi orang Kristen berarti harus menerima kehidupan oleh Roh Kudus. Yang selanjutnya bukan dalam daging. Orang-orang percaya bahwa orang dalam roh adalah fakta bahwa mereka tidak lagi berada dalam daging. Mati bagi daging. Cara yang digunakan Paulus dalam menyatakan kebenaran yang sama ialah melalui ungkapan penyaliban dan mati bagi daging. Ia hidup di dalam dunia, tetapi tidak lagi terpisah kepada dunia karena ia telah memasuki keberadaan yang baru. Mati hidup bersama Kristus. Dengan melalui kematian dan kebangkitan, Kristus memperkenalkan ayun yang baru. Kematian dan kebangkitan ini adalah fakta eskatologis yang terjadi dalam misi Yesus Kristus, namun hanya dapat diterima melalui iman. Tuhan adalah roh. Hubungan yang erat antara Kristus dengan roh dinyatakan dalam 2 Korintus 3:17. Tuhan adalah roh. Kristus telah naik bukan hanya telah memasuki alam roh, melainkan telah menjadi roh yang memberikan hidup, dan berdasarkan murs keberadaannya yang baru, ia dapat mengaruniakan hidup kepada manusia, yaitu hal yang dapat dilakukan ketika ia masih berada dalam daging. Tuhan dan roh secara pribadi tidak disamakan, tetapi roh adalah cara Allah bekerja dalam takdir yang baru. Yang kedua, hukum Taurat. Taurat diberikan sebagai sarana untuk mengikat Israel kepada Allahnya. Taurat memberikan suatu standar ketaatan untuk memelihara hubungan perjanjian yang telah terjalin. Pahala ketaatan kepada Taurat adalah memelihara hubungan yang positif dengan Yahweh. Taurat berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia.
selanjutnya kehidupan Kristen. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sering dijadikan patokan oleh Paulus sebagai kehidupan Kristen yang baik. Paulus dengan tegas mengemukakan bahwa Taurat telah berakhir bagi mereka yang di dalam Kristus. Ia menunjukkan beberapa perintah khusus dan dekalog yang digenapi oleh Kristen melalui kasih. Paulus menggambarkan kemanusiaan yang ideal sempurna. Ia sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan baru dalam Kristen sebagaimana kehidupan diwujudkan. Meneladani Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus melakukan kesejahteraan demi mereka yang dilayaninya. Kristus harus berteladan dalam kasihnya yang tak menonjolkan diri dalam penyerahan dirinya untuk menderita dan mati. Persatuan dengan Kristus. Orang percaya dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, bahkan ditinggikan ke surga duduk dengan Kristus di sebelah kanan Allah. Di luar iman kepada Kristus, manusia mati. Kehidupan baru dalam Kristus adalah ciptaan baru yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik, berdiamnya Kristus. Paulus menegaskan bahwa kekristenan bukanlah hukum, melainkan roh. Oke, cukup. Ini saya masih bingung ini. Jubelton mengapa dulu masuk di kelompok 1? Mana Jubelton? Mengapa dulu kemarin masuk di kelompok 1? Di silabus itu kamu di kelompok sekarang. Yang satu gereja kemarin, yang belum masuk ke kelompok kemarin, perasaan bilang kelompok kemarin. Begitu ya? Menggantikan bejal ya? Lalu kenapa tidak saya hapus namamu di kelompok 4? Oke lah, tidak apa-apa, karena sudah berlalu dia. Saya hanya baca namamu tadi di kelompok 4. Oke. Kita telah mendengar bacaan dari kelompok 4 ini yang berbicara soal hidup baru di dalam Kristus. Karena keterbatasan waktu, mereka tidak sampai pada semua poin yang disampaikan oleh Lat dalam bukunya ini soal 3 poin itu, 3 materi ya. Hidup baru dalam Kristus, soal hukum Taurat, dan sikap orang Kristen itu. Bagaimana etika dalam kehidupan Kristen. Ini karena waktunya tidak pas atau tidak cukup. Nah, sekarang kita buka diskusi. Tentu tadi sudah sampaikan minggu yang lalu, kalian sudah membaca buku ini, dan saya akan meminta beberapa konfirmasi dari hasil bacaan kalian selain kelompok yang sudah membaca buku itu, sehingga nanti kita mencapai tujuan pembelajaran kita. Kita bisa melihat bagaimana hidup dalam Kristus, bagaimana Taurat, ya, hukum Taurat posisinya dalam pengajaran Paulus, lalu bagaimana orang Kristen harus hidup. Ini sudah mungkin kalian baca dengan baik. Karena itu saya mulai dari saudara-saudara yang sudah pernah membaca buku ya, dan yang belum membaca buku. Oke, ini kita mulai dari saudara Andre Senturi. Nah, kita telah membaca bagaimana hidup di dalam Kristus itu. Ada beberapa topik yang disampaikan oleh Paulus. Bagaimanakah hidup di dalam Kristus itu? Kalau menurut Lat, pemikiran daripada Paulus itu berbicara soal hidup di dalam Kristus tadi, hidup di dalam roh, kemudian hidup bukan dalam daging, hidup mati bersama Kristus, sunat, gitu ya. Nah, kematian dan sebagainya. Menurut pemahamanmu, pemikiran Paulus tentang sunat itu bagaimana? Dari hasil bacaanmu yang mendalam tentang buku ini, bagaimana itu sunat dalam Paulus?
Silakan. Jadi hidup dalam Kristus. Jadi hidup yang masuk dengan hidup dalam Kristus itu adalah sesuatu yang berhubungan atau yang adanya persekutuan dengan Allah. Hidup dalam sesuatu juga yang hidup Tidak, dalam khusus sunat, bukan hidup dalam semuanya. Tadi sudah saya khususkan tentang sunat. Gimana sunat itu menurut Paulus? Baca tentang sunat, tentang sunat tidak Pak. eh? Tentang sunat tidak Pak. Berarti tidak kau baca buku ini. Sebagian Pak. Minggu yang lalu saya katakan tidak sebagian, semua. Tampaknya masih main-main. Saya tidak mengatakan baca sebagian, baca semua. Yang kau baca tentang itu silakanlah, satu poin, jangan banyak. Selain sunat, saya minta sekarang selain sunat, coba jelaskan tentang pemikiran Paulus tentang apa namanya ini, yang mudah-mudah lah. Hidup dalam Kristus, apa artinya? Hidup dalam Kristus adalah suatu persekutuan yang hidup dengan Dia dan hidup dalam damai sejahtera. Baru bagian dari hukum Taurat. Bagian dari hukum Taurat Bukan, adalah hidup dalam Kristus. Poinnya hidup dalam Kristus. Dalam Kristus. Kan ada poinnya itu. Hidup dalam Kristus itu ada hidup baru dalam Kristus, dalam roh, mati dalam daging. Itu ada itu poin-poinnya. Bahwa tadi sunat, kematian terhadap Tuhan Allah roh, banyak itu poinnya. Yang saya tanya, dalam Kristus apa artinya? hidup dalam Kristus sesuatu yang hidup di luar Kristus. Berarti manusia itu menjadi mati. Dalam Kristus. Kau baca dalam Kristus. Berarti tak kau baca bukunya kawan. Bagaimana? Kita jumpa tahun depan? Atau masih berusaha untuk baik? Saya sudah janji loh. Tidak baca tahun depan kita jumpa. Lebih baik seperti yang Pak orang tadi, nggak baca dia nggak datang dia, supaya jangan saya gagalkan dia semester depan, tahun depan kita jumpa. Saya tidak main-main ya. Saya tanya kau, kalau kita mau jumpa tahun depan atau tahun ini kita belajar terus? Pilihan, ada pilihan ini. Kalau tahun ini nanti jumpa kita di ruangan saya. Saya akan kasih tugas. Silakan duduk. Ini Yosua. Ya, hidup di dalam Kristus itu punya banyak hal. Ya. Tadi sudah saya katakan tadi sama dia sunat. Saya bertanya, dia tidak tahu. Semoga kamu mengerti bagaimana sebenarnya hidup di dalam Kristus. Untuk poin mati bagi daging. Mati bagi daging itu dikatakan dia mati bagi daging, lepas dari kedagingannya dan hidup di dalam roh. Serta manusia yang di dalam manusia yang lepas dari daging ialah ia yang hidup di dalam roh dan memulai kehidupan yang baru dan menerima kemerdekaan yang berasal dari Kristus. Yalah, yang angkat itu. Baik, kematian dalam terhadap dunia, apa artinya kematian terhadap dunia? Kematian terhadap dunia berarti kematian terhadap
dia Kau baca bukunya? Serius? Jadi apa intinya kematian terhadap ini? berarti kematian terhadap dunia, dia meninggalkan sifat-sifat keduniawiannya dan hidup berdasarkan dan menjalankan perintah Kristus. Ya, tidak enak pula itu. Kalau yang baca enggak kena ini. Ya, apalah. Oke, silakan duduk. Ridho. Ya orang ya. Ketakutan sedikit sehingga apa ketakutan? Ya apa lagi nih? Saya paling jauh. Yunus. Sigali. Yang mana? Kita bicara hukum Taurat sekarang. Menurut Paulus itu hukum Taurat itu ada kontradiksi yang banyak sekali soal hukum Taurat. Di satu sisi dia mengatakan hukum Taurat itu tak perlu, di sisi lain hukum Taurat itu perlu. Jadi ada kontradiksi pemikiran Paulus tentang hukum Taurat ini. Nah, kemudian kita membahas latar belakangnya, mengapa ada hukum Taurat, pembahasan hukum Taurat menurut Paulus. Nah, saya bicara latar belakang saja nih. Menurutmu apa itu? Mengapa ada pemikiran Paulus tentang hukum Taurat? Apa yang melatar belakangi Paulus tentang hukum Taurat ini? Baiklah, menurut saya pribadi, mengapa Rasul Paulus menyebutkan tentang hukum Taurat itu? Karena ketika Paulus dalam pelayanannya, dia melihat bahwa orang-orang yang selalu berfokus terhadap hukum Taurat, jadi mereka berusaha untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi Paulus datang menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tetapi juga mereka memahami bahwa manusia itu akan selamat ketika mereka mau melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Lalu dengan alasan itulah Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu bukan beroleh dari dilakukannya hukum Taurat dengan sempurna, tetapi oleh iman kepada Kristus. Ya menurut kau, itu menurut buku yang saya tanya. Itu menurut kau. Yang kau sebut itu tidak ada dalam perbincangan Paulus dalam latar belakang. Itu menurut kau yang saya tanya, apa hasil bacaanmu tentang latar belakang ini? Apa yang melatar belakangi Paulus memikirkan hukum Taurat? Itu dijelaskan oleh Lat di sini. Itu kalian sudah saya suruh baca. Kau baca buku ini? Iya. Kau baca. Lalu mengapa yang kau katakan tadi nggak ada di sini? Asbun namanya itu. Asal bunyi. Baik Pak, di dalam buku yang saya baca, Paulus juga menuliskan dalam Roma 2 ayat 13 dikatakan Itu dari Alkitab kan? kenapa? Dari Alkitab itu kan? Tapi Paulus mengatakan demikian dalam buku ini Pak. Juga dikatakan bahwa menurut Roma 2 ayat 13 itulah yang menjadi latar belakang mengapa Paulus Salah kau, nggak ada di sisi ini. Bukalah dulu. Halaman 102-69. Coba itu. Latar belakang pemikiran Paulus tentang hukum Taurat didasari atas agama perjanjian lama, Yudaisme dan pengalamannya. Kan baca kau tadi. Kau buka lagi Rom. Kau nggak baca. Itu loh. Jadi jangan asbun ya, jangan asbun. Buktikan Anda baca mengerti
kita jumpa di sini. Wow, tak keren itu. Oke, saya lompat lagi. Rinaldi, Marihot, mana orang ini? Kayak ujian gitu ya. Nah, hukum Taurat disebut oleh Paulus itu sebagai kehendak Allah. Apa artinya? Ya. Hukum Taurat itu berdasarkan kehendak Allah bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam hukum Taurat itu adalah kehendak Allah dan seluruh bangsa Israel yang sebelumnya menjadi latar belakang adanya kitab Taurat ini harus menaati yang namanya hukum Taurat yang menjadi kehendak Allah itu. Kau baca juga ya? Ya, kami nggak ngerti kan? Karena nggak juga kau baca mungkin poin ini. Baca poin ini. Tidak kan? Betul kau baca semua? Baca semua juga? Hah. Mana ya? Ya, kau pun nanti datang ke ruanganku ya. Valentine. Mana? Oke. Berdoalah sama Tuhan supaya namamu tidak saya panggil. Paulus mengatakan itu kegagalan dalam hukum Taurat. Apa artinya? Hukum Taurat itu gagal. Yang saya baca hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan Allah. Hukum Taurat itu bentuknya kudus, tetapi cara penggunaannya adalah salah. Yang mesti terletak di dalam. Kau baca bukunya berarti. Saya baca tapi tidak semua bagian itu. Ikut juga nanti ke ruangan saya. Ernie. Kita bicara soal kehidupan Kristen sekarang. Paulus ini bicara soal kehidupan Kristen. Dia banyak sekali. Kalau kalian baca bukunya ini banyak sekali yang diajarkan oleh Paulus tentang kehidupan Kristen. Nanti sampai akhirnya dia bicara soal perbudakan. Nah, saya paling akhir lah dulu saya baca bagaimana pernikahan menurut Paulus. Ya, pernikahan di halaman 315. Jadi orang Kristen harus mewujudkan kehidupan Kristen itu dalam situasi sosial temporal. Dia memperkenalkan prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang sebenarnya. Apabila prinsip-prinsip itu dipraktekkan dengan setia akan membawa pengaruh yang mendalam dalam Soal pernikahan. Paulus sendiri memang tidak menikah dan menganggap hal itu tidak menikah itu sebagai karunia yang diberikan oleh Allah yang perlu menjadi idaman setiap orang. Paulus menolak perceraian berdasarkan memang Tuhan sendiri. Oke, bagus, agak menyinggung. Artinya kau baca ya. Selamatlah kau ya. Jangan jantung kalian berdebar-debar. Kayak tegang lihat wajah kalian. Ketakutan nama kalian saya panggil. Memang orang yang orang berdosa ini tegang mukanya. Orang berdosa itu tegang mukanya. Apalagi orang yang merasa bersalah, tegang mukanya. Tapi kalau orang benar, dia wajahnya berseri-seri loh. Karena tidak ada ketakutan bagi dia sudah tahu. Perlu dibuat
sama kalian seperti itu supaya tegang melihat Tuhan. Terasa ada dosa saya gitu, yang saya kerjakan. Kalau kalian melihat wajahku, mungkin kalian ketakutan. Kayak jumpa dengan monster melihat saya. Tak apa-apa. Supaya kalian pintar itu. Supaya kalian nanti tidak dicemooh orang di jemaah. Pendeta bodoh. Lebih baik sekalian kalian melihat wajahku tegang-tegang, takut juga. Tapi nanti kalian nikmati setelah di jemaah. Oke, saya tidak mau panggil-panggil nama-nama yang tegang-tegang itu ya. Saya hentikan dulu karena masih ada bagian kedua nanti menegangkan kan gitu. Loloslah dulu aku pikirnya kan. Ada lagi nanti bagian yang kedua. Nama-namamu masih ada di sini. Dan ini sudah saya nilai langsung ya. Saya nilai juga. Yang tidak bisa jawab, yang saya suruh ke ruangan saya, itu juga penilaian. Ada penilaian. Nantilah kalian yang saya sebut tadi datang ke ruanganku, saya kasih tugas ya. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Kita iris. Kalau pakai kata iris itu Anda tunggal dalam YouTube-nya selalu pakai kata iris. Kita iris satu-satu. Supaya kalian punya bekal dalam menghadapi jemaat nantinya. Karena ini teologi ya, berteologi kita. Nah kalau berteologi itu artinya kita sudah mampu menganalisa, mampu mendengar banyak, dan mampu membaca banyak. Lalu akhirnya kita mengambil kesimpulan-kesimpulan atau membangun teologi-teologi kita. Paulus juga begitu. Dia bertemu Yesus yang bangkit itu, lalu dia mendengar cerita tentang Yesus dari para rasul, dari kesaksian orang percaya. Dia membaca teks-teks, dia bergumul, lalu dia mulai membuat rumusan-rumusan teologi. Nah, jadi seorang teolog begitu. Nah kalian belajar sekarang sudah semester berapa ini? Semester 6. Berarti sudah 6 semester bergelut, berjuang ya. Menimba ilmu, menambah wawasan teologi. Tibalah saatnya kalian berteologi. Artinya kalian sudah lolos bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sudah lolos bagian mata kuliah umum, kewiraan, metodologi, lalu sudah mulai mata kuliah berkarya, mata kuliah keahlian, mata kuliah berkepribadian, dan sebagainya sudah masuk. Sudah paham, walau masih kulit-kulitnya. Lalu mulailah kalian berteologi. Kita khususnya berteologi PB2. Pastinya dengan teologi PB1 kalian sudah terlatih berteologi sebenarnya. Ini semakin meneguhkan kalian berteologi berselancar di perjanjian baru. Nah ini kita masuk hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus ini menarik ulasan yang disampaikan oleh Lat tentang Paulus. Dia mengatakan ada aion baru. Aion. Apa arti aion? Kalian kan sudah lulus bahasa Yunani. Apa aion? Ciptaan. Jadi hidup baru itu kita punya aion baru, ciptaan baru. Jadi kita bukan lagi ciptaan lama, tapi kita menjadi aion baru. Aion baru itu punya sikap, punya karakter. Bagaimanakah hidup baru dalam ciptaan baru menurut Paulus? Pertama dia katakan orang yang hidup baru itu atau ciptaan baru itu dia harus dalam Kristus. Dalam Kristus apa? Tadi sudah saya tanya. Ungkapan dalam Kristus adalah salah satu rumusan Paulus yang paling khas. Dan maknanya secara tepat telah banyak diperdebatkan. Ini. Nah apa nih hidup baru dalam Kristus atau dalam Kristus? Dalam Kristus itu berarti ada persekutuan dengan Kristus. Jadi orang yang ciptaan baru itu disebut dalam Kristus. Dia dicipta berarti dia bersekutu dengan Kristus. Itu di halaman 249 itu. Kemudian dalam Kristus itu secara praktis sama dengan di dalam apa? Gereja. Kalian nggak baca buku. Kalau kita sudah bersekutu dengan Kristus, maka kita otomatis di dalam gereja. Nggak mungkin kalian di dalam Kristus bersekutu dengan Kristus, tapi tempatnya di masjid.
Ada? Atau divihara? Jadi kalau hidup dalam Kristus berarti saya bersekutu dengan Kristus, maka saya di dalam gereja. Jadi kalau ada jemaat kalian nanti mengaku Kristus, mengikut Kristus tapi tidak dalam gereja, itu orang penumpang itu. Jadi orang yang hidup dalam Kristus, aeon baru, ciptaan baru, dia bersekutu dengan Kristus berarti dia harus di dalam gereja. Jadi kalau jemaat timbul tenggelamnya atau kapal selam, dia hanya datang ketika Natal, ketika Paskah, atau ketika baptisan, ketika sidi, atau ketika menikah. Itu kan kristal kapal selam itu. Dia bukan di dalam Kristus. Dia tidak bersekutu dalam Kristus. Jadi orang yang bersekutu di dalam Kristus, dia di dalam gereja. Nanti bagian kedua dari pembahasan kita kan gereja dan eklesiologi nanti. Apa itu di dalam gereja kita akan bahas. Itu penekanan di dalam Kristus. Baru ungkapan di dalam Kristus adalah ungkapan yang menggambarkan situasi sejarah keselamatan. Jadi kalau saya katakan aku dalam Kristus, saya berada dalam sejarah keselamatan. Heilgeschichte. Dalam bahasa Jerman itu kan Heilgeschichte. Bagaimana kita berada dalam sejarah keselamatan. Kita ini tidak terlepas dari sejarah keselamatan. Orang dalam Kristus itu mengerti Heilgeschichte. Sejarah keselamatannya dari mana. Tapi ada orang mengaku dia di dalam Kristus, tapi tidak tahu sejarah keselamatannya, itu bohong. Jadi tadi dalam Kristus dia melekat atau bersama dengan Kristus, sekarang dia harus tahu sejarah keselamatannya. Makanya orang-orang Kristen harus tahu sejarah. Kalian tidak ujuk-ujuk langsung diselamatkan. Enggak. Ada sejarah itu diselamatkan. Mengapa Yesus disalib? Ada sejarahnya. Harus kalian tahu. Itu di dalam Kristus. Baru kemudian dalam Kristus artinya dia mengalami kebaruan. Mengalami kebaruan, jadi tidak tinggal di dalam yang lama. Kemudian di dalam Kristus, itu tadi dalam Kristus. Sekarang di dalam roh, apa artinya dalam roh? Berada di dalam roh berarti dia berada dalam kawasan yang diciptakan oleh roh. Di mana roh itu memberkati dan mengaruniakan hidup baru. Jadi di dalam roh itu kita mengalami pengawalan roh. Kita dikaruniai roh. Bahkan dikatakan di dalam roh orang percaya dimateraikan bagi hari penebusan. Dimateraikan. Jadi orang yang dimateraikan itu tidak bisa lagi lepas. Materai itu mengikat. Kalau kita nanti punya surat perjanjian dimaterai 10.000, itu artinya Anda mengikat janji dengan negara ini. Karena di situ ada materai 10.000, ada simbol burung Garuda. Jadi kalau sekali-kali kalian sudah dimateraikan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh, artinya Anda dimateraikan, melekat dengan Kristus, dengan Roh, tidak bisa pisah. Itu sebab orang yang meninggalkan Kristus nanti disebut murtad, murtadin. Kalau orang sana mengatakan muallaf, kan? Artinya dia tidak lagi di dalam Roh. Nah itu, berada dalam roh berarti mengandung makna sama seperti berada dalam kerajaan Kristus. Kita berada dalam kerajaan Kristus. Kemudian bukan dalam daging. Orang yang tadi pertama dalam Kristus, di dalam roh. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus ialah kemudian yang ketiga bukan di dalam daging. Artinya daging ini memang punya kecenderungan hawa nafsu. Tetapi menurut Paulus dia katakan ada dua macam keberadaan manusia, yaitu aeon yang lama hidup dalam daging, dosa dan kematian. Tetapi kalau dalam aeon yang baru di dalam roh, kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau dikatakan bukan di dalam daging berarti kita bukan di dalam kematian, bukan di dalam dosa, bukan di dalam kejahatan. Berarti hidup yang melakukan kebenaran, hidup yang melakukan kebaikan. Ini
Jadi ini yang disebut dengan bukan di dalam daging. Kita mematikan keinginan aion lama, tetapi kita melakukan kehidupan aion baru. Maka yang keempat dikatakan mati bagi daging. Keinginan daging itu kita matikan. Tapi bukan kalian jadi bunuh diri, bukan. Dibilang sini hidup dalam Kristus, dimatikan daging ini. Kalian ambil pisau langsung bunuh diri, bukan itu. Keinginan manusiawimu. Karena kadang-kadang keinginan inilah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sebenarnya Adam dan Hawa itu sudah dipenuhi kebutuhannya. Sudah dipenuhi loh kebutuhannya. Makanan, minuman disediakan Tuhan di Taman Eden. Sampai hidup yang kekal. Mereka hidup sebenarnya kalau tidak berdosa, umur mereka selama-lamanya kekal. Tapi karena keinginan untuk tahu yang baik dan yang jahat, dia makanlah buah pohon itu. Akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena apa? Keinginannya. Needed and want. Needed itu kebutuhan, want itu keinginan. Kebutuhan kalian di sini ialah belajar. Tapi keinginan kalian ialah main-main kan itu. Makanya nggak mau baca buku. Kebutuhan kalian ya baca buku 1-2 jam sehari, 100 lembar sehari. Tapi keinginan kalian malas-malasan, nonton TikTok, nonton YouTube itu. Akhirnya jatuhlah ke dalam penghukuman, disuruh ke ruangan saya kan. Itu karena keinginannya itu. Coba kalau kalian butuhi dirimu membaca, kalian butuhi dirimu belajar, nggak jatuh dalam dosa, nggak jatuh dalam penghukuman. Jadi buatlah nanti ke dalam dirimu, aku butuh belajar. Jangan aku ingin TikTok, ya. Baru mati bersama Kristus. Mati bersama Kristus itu begini. Ketika kita lahir, kita punya dosa warisan. Lalu ketika kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Dosa warisan kita itu mati, dibenamkan, dikubur. Lalu kita bangkit bersama Kristus. Itu artinya aeon baru. Itulah akhirnya kita disebut ciptaan baru. Baptisan itulah yang membuat kita ciptaan baru. Aeon lama mati. Dosa yang terikat kepada kita dibenamkan, dimatikan, dikuburkan bersama Kristus. Maka kita mati hidup bersama Kristus. Paulus itu selalu berkata, mati adalah keuntungan, hidup bagiku Kristus. Jadi kalau dia hidup bersama Kristus, kalau mati ya untung, masuk apa? Masuk surga. Itu bagi Paulus. Jadi mati dan bangkit dengan Kristus berarti kematian bagi aeon dosa dan kematian yang lama, dan keikutsertaan dalam aeon kehidupan kebenaran yang baru. Baru tadi sunat, saya sudah katakan, tanya apa sunat? Jadi hidup di dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus berarti kita harus disunat. Bukan disunat jasmani, memotong sebagian kecil dari tubuh kita. Laki-laki dipotong dari penisnya, perempuan juga dipotong dari bagian vaginanya. Bukan, itu Yahudi itu. Tapi apa yang harus disunat? Sunat rohani. Jadi tidak perlu potong bagian tubuhmu, tapi aeon lamamu, sunatlah dosa-dosamu, sunatlah kejahatanmu. Itu yang disebut di sini. Maka Paulus melihat sunat itu bukan lagi sunat jasmani, tapi sunat rohani. Nah ini kalau kalian baca di sini, dikatakan di sini penanggalan akan tubuh yang berdosa, disamakan dengan penanggalan
manusia lama. Itulah sunat. Jadi nanti kalau kalian disunat, kalau ditanya orang, kalian sudah sunat? Bilanglah sudah. Kan orang, kalian tak bersunat kalian katanya kan sama kita kan? Bilang udah bersunat aku. Apa artinya? Apa buktinya? Saya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, saya tidak bercakap-cakap fitnah. Itulah sunat. Saya sudah melawan keinginan daging. Itulah sunat. Saya tidak menonjolkan keinginan, tapi menonjolkan kebutuhan. Kebutuhan saya sudah dipenuhi Tuhan. Itu sunat. Jadi kalau misalnya di sini ada tawaran pergi main-main ke mall Manhattan atau pergi main-main di gazebo hanya ngomor-ngomor ngerumpi-ngerumpi, sunatlah itu. Keinginanmu itu sunat. Karena apa? Kamu punya kewajiban apa? Membaca. Punya kewajiban apa? Belajar. Itu sunat. Ada orang berkata dulu begini, kalau laki-laki tidak disunat maka dia akan pendek katanya. Lalu anak saya datang ke saya, Pak, kata orang kalau saya tidak disunat nanti pendek saya. Karena orang Jogja itu kan baik Kristen dan Islam disunat itu. Katanya kalau disunat jadi panjang. Bisa bilang mana orang yang disunat berapa sentimeter dia? Ada yang 3 meter dulu, enggak ada. Ada yang 2,5 meter, tidak ada. Yang 1,80 berapa orang? Jarang. Rata-rata berapa? 1,65 kan? Apakah karena dipotong sedikit begitu dari tubuhnya langsung melonjak ini? Enggak. Lalu saya tanya lagi dia, apakah kamu diselamatkan karena panjang tubuhmu? Enggak kan? Diselamatkan karena apa? Iman. Jadi surga nanti hai berdiri kalian. Yang pendek tidak masuk surga katanya. Bagaimana lah kawan ini kan? Dan saya. Masuk neraka lah kami. Lalu yang panjang-panjang masuk surga. Enak aja. Hanya dia yang masuk surga. Bukan gitu. Orang yang diselamatkan itu bukan soal fisik ya, bukan soal fisik, tapi soal iman. Lalu anak saya mulailah menerima dirinya tidak panjang. Lalu saya katakan, kau ingin panjang? Iya. Mulai sekarang kita pergi ke kolam renang. Saya latih dia berenang. Habis itu apa? Olahraganya harus basket. Naik ininya. Lalu kalian nanti kalau ingin perbaiki turunannya soal panjang ini, saya ekskurs dulu sedikit. Ada tips ya. Kalau kalian yang kita yang pendek-pendek ini nggak bisa lagi, tapi anak kita nanti bisa. Anak kita, anak kalian maksudnya. Kalau saya tidak mungkin lagi punya anak, sudah habis masanya. Kalian. Caranya bagaimana? Ini tips orang Jepang. Orang Jepang sekarang pendek-pendek atau panjang? Sekarang tinggi-tinggi. Mengapa? Kalian nggak tahu rumusnya kan? Nah saya kasih tahu. Syukurlah kalian punya saya kasih tahu rumusnya. Anak itu semasa dia usia 0 sampai 5 tahun, itulah masa pertumbuhan emasnya. Lalu pada masa pertumbuhan emas ini, setiap nanti kalian memandikan, pijat lagi kakinya ini, tarik-tarik, tapi harus sama. Jangan itu kau tarik 10 kali, ini 5 kali, nanti jadi gini dia. Harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali, 10 kali. Tangan 10 kali. Baru ini 1, 2, 3, ini. Baru balik kau. Apa? Baru ini. Hitung. Terus tiap hari. Itu saya praktekkan bagi anak saya yang kedua. Anak pertama sudah saya tahu ilmu itu dia sudah berumur 1 tahun. Tapi juga saya lakukan, tapi sudah agak terlambat bagi dia. Tapi bagi anak saya yang kedua, mulai dari lahir, saya yang mandikan setelah keluar dari rumah sakit, saya lakukan. Dan saya hampir kecewa waktu itu sampai dia kelas 6 SD masih tetap pendek. Berarti rumus itu gagal, kira-kira nggak ada benarnya.
Tapi setelah SMP dia, SMA sekarang udah lebih tinggi dari aku. Berhasil. Tapi kalau kalian mau perbaiki keturunan, itu cara. Ingat itu. Tidak. Kalau mau mancung hidungnya, ini terus 5 kali habis mandi. Karena ini tulang rawan, bisa dibentuk. Maka hidung dia agak lebih mancung dari saya. Kalau saya kan pengek. Bisa. Tubuh kita ini masih bisa dibentuk. Maka orang Jepang membentuk tubuh mereka pada masa bayi. Bukan soal gen. Bukan soal gen. Ada orang tuanya gen pendek. Anaknya langsung jangkung. Jadi tidak ada gen. Itu soal pertumbuhannya pada masa tumbuh. Makanya orang-orang barat itu usia 2 bulan kan sudah suruh berenang ke kolam renang. Karena mereka punya kolam renang. Kita 2 bulan kemana mau berenang? Ke kamar mandi lah kan, di bak itu. Itu pun saya buat itu, di bak itu. Beli apa itu kan? Ada kamar anak-anak itu kan. Dia masuk ke kamar mandi itu. Gini tuh. Mana tahu dia kolam renang itu. Pokoknya ada air, masukkan aja supaya dia tubuhnya jangkung. Nah itu ilmu. Itu ya, kita kembali ke laptop lah. Ini soal sunat tadi. Jadi tidak ada sunat dengan panjang tubuh, nggak ada. Itu teori mereka itu supaya balik Islam kita kan. Kita sunatnya rohani, ya. Jadi tidak perlu potong bagian tubuh, kecuali kukumu, rambutmu potong-potong lah. Kalau udah panjang potong gitu kan. Kalau rambutmu udah panjang potong. Saya sebenarnya mau panjang rambut, tapi di apa? Tidak boleh kan? Peraturan. Ya udahlah. Saya juga mau potong rambut botak, tidak boleh katanya. Nanti kayak biksu katanya. Ya, oke. Nah, sedang-sedang aja lah kan. Karena kita harus dengar semua kan. Panjang salah, pendek salah. Ya mungkin sedang-sedang lah. Itu. Oke, kita masuk ke yang lain. Nah, kematian terhadap dunia. Jadi hidup baru dalam Kristus juga kita harus mati ke dalam dunia. Artinya apa? Ketaatan kita kepada dunia memang itu membuat kita mati. Nah, menurut Paulus kita harus matikan ketaatan kita ke dunia ini. Di sini dikatakan ketaatan pada aturan-aturan yang sah dari praktik pertama untuk pencapaian tingkat kesucian yang lebih tinggi dan bukan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi itu yang disebut. Jadi kita harus mati ke dalam dunia ini. Jadi jangan lagi mengikuti keinginan itu. Nah, banyak sekali lagi di sini kan berdiam dalam Kristus, berarti artinya Kristus itu berdiam dalam kita, kita berdiam dalam Kristus, Tuhan Allah Roh dan sebagainya, banyak sekali ini. Nanti harus terfokus pada di sini aja. Sekarang kita masuk pada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini tadi saya katakan di awal bahwa ada kontradiksi. Di satu sisi Paulus dia mengatakan hukum Taurat ini tidak perlu lagi, itu suku balon, sampah bagiku. Tapi di sisi lain dia mengatakan kalian harus disunat, harus tunduk kepada Taurat. Itu mengapa begitu? Mengapa terjadi kontradiksi? Nah, ini karena Paulus dalam masa pertobatannya dan masa dia melakukan pengajaran dan penginjilan, dia masih berada dalam kungkungan hukum Taurat. Dia sudah bertobat, tapi kehidupan hukum Taurat itu kan masih berlaku umum, belum berubah. Makanya terkadang dia harus mengikuti pemikiran-pemikiran itu. Misalnya ketika dia menyuruh Timotius bersunat. Mengapa si Timotius disuruh bersunat? Karena ibunya Yunani, bapaknya Yahudi. Maka ketika Timotius mengatakan, aku mau mengikut engkau, dia katakan, kau sudah bersunat belum? Bersunat dulu kau. Karena apa? Dia Yahudi. Hukumnya harus bersunat. Apakah Paulus sudah melanggar pemahamannya? Tidak. Dia kontradiksinya seperti itu. Jadi kadang-kadang dia masih tunduk pada hukum Taurat, tetapi di sisi lain dia telah menolak hukum Taurat. Karena ini ada soal legalisme.
Legalisme Yahudi, tadi kan ada 3 yang mendasari dia dalam latar belakang hukum Taurat ini. Agama Yahudi, Yudaisme, dan pengalamannya. Mana yang dia tonjolkan? Tiga-tiganya berjalan ini, bergumul tiga-tiganya dalam dirinya. Dia masih tunduk pada agama Yahudi karena dari sana dulu dia. Yudaisme juga dia masih pegang, tapi pengalaman pribadinya lah yang mulai membuat dia berteologi. Makanya di satu sisi mungkin teologinya belum matang, dia masih ada tanda petik kompromi, dia mengatakan itu. Tapi nanti makin dia ke belakang, dia sudah mematangkan teologi. Ini disebut dengan kontradiksi itu. Makanya dikatakan di sini oleh Lat, masih ada ini warisan dari agama Yahudi itu ya, soal pahala. Ketika kita taat kepada hukum Taurat, ini pahalanya ya, maka akan ada pemeliharaan Allah bagi kita. Tetapi kalau kita tidak taat, tidak punya pahala, tidak punya faedah bagi kita. Nah, ini yang kita lihat dalam ketundukannya kepada hukum Taurat. Nah, dia katakan begini, mengapa terjadi tadi dualisme ya pemikirannya di halaman 273. Dia berkata begini, orang yang benar bukanlah orang yang menaati Taurat tanpa cacat, melainkan orang yang bergumul untuk mengatur hidupnya menurut Taurat. Jadi hukum Taurat itu masih ada, tetapi kalau kita orang benar katakan saya sudah melakukan hukum Taurat tanpa cacat, dia kan sudah melakukannya. Tapi menurut dia itu bukan bisa membenarkan kita. Tapi mengapa kita masih tunduk kepada hukum Taurat? Karena kita masih bergumul. Itu kan dia sebut. Karena kita sedang mengatur kehidupan kita dan bergumul untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya nanti pada pengajaran-pengajaran selanjutnya dia berkata, perbuatan baik itu adalah buah dari orang benar. Sebagai saya orang benar, apa buktinya saya orang benar? Saya melakukan hukum Taurat. Kalau saya katakan saya mengatakan diri orang benar, tapi tidak melakukan hukum Taurat, nonsen itu. Tetapi saya bukan melakukan hukum Taurat supaya benar, salah. Tetapi saya melakukan hukum Taurat karena saya sudah dibenarkan. Itu bicara soal justification. Kalau sudah menjadi orang benar, maka bergumullah kita melakukan hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat itu minimal kita lakukan, kita akan menjadi semakin hidup benar. Nah, ini yang disebut di halaman 173. Karena itu menurut dia pertobatan harus bergandengan dengan Taurat. Kalau saya katakan saya bertobat, saya terima Kristus, tapi tidak ada buktinya, minimal 10 hukum itu dia tidak lakukan, nonsen itu pertobatannya. Makanya orang yang bertobat bergandengan erat dengan Taurat dan merupakan salah satu dari 7 hal yang telah ada dalam sebelum penciptaan. Karena itu menurut dia orang yang benar bukan orang yang berhasil menaati Taurat, melainkan orang yang bertujuan dan berjuang untuk menaati Taurat. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran si Luther ya, Martin Luther, dia berkata simul justus et peccator. Sekalipun saya sudah dibenarkan, saya masih jatuh dalam dosa. Kita kan sudah dibaptis orang benar, sudah aion baru, ciptaan baru. Lalu apakah kita masih jatuh dalam dosa? Jatuh. Itu makanya simul justus et peccator. Sekalipun aku sudah dibenarkan, tapi aku masih jatuh dalam dosa. Karena saya jatuh dalam dosa, maka kata Luther, bertobatlah. Bagaimana cara bertobat? Tandanya dia melakukan hukum Taurat. Nah, itu paham ya, mengerti ya bagaimana hukum Taurat itu penting, fungsinya apa, dan bagaimana posisinya dalam iman Kristen. Jadi dia bukan supaya kita dibenarkan atau diselamatkan, tapi hukum Taurat ialah karena kita sudah dibenarkan, diselamatkan, maka bukti dari pembenaran kita atau pertobatan kita harus melakukan hukum Taurat.
Ini latar belakangnya. Nah, baru kalau di halaman 275 dikatakan di sini Paulus sebagai orang Yahudi, sebagai orang Judaisme, taat sekali kepada legalistik Taurat itu. Bahkan dia telah bersunat. Lalu dia berkata di halaman 275 itu, mengapa orang dikatakan supaya jangan menonjolkan hukum Taurat itu? Karena ketika Paulus dulu menonjolkan hukum Taurat itu, apa yang terjadi di halaman 275? Kita terjatuh dalam kemegahan diri dan keangkuhan dan kesombongan. Nah, keangkuhan dan kesombongan manusia itulah yang membuat dia menghina sifat Allah. Makanya kecenderungan hukum Taurat, kalau kita menaatinya hanya untuk supaya kita dibenarkan, maka kita akan jatuh dalam keangkuhan dan kesombongan. Dan keangkuhan kesombongan itu akan melawan sifat Allah. Ini kemudian ada Taurat dalam zaman Mesias. Ini bisa berapa? 19. Wah, tidak sempat lagi dia. Kita istirahatlah dulu kalau begitu ya, sekitar 2 menit, baru kita masuk pada pemahaman bagian yang kedua nanti, gereja dan eklesia. Karena waktu kita tinggal sedikit. Oke, kita istirahat 2 menit, silakan mau keluar atau mau minum, silakan. Karena nanti kalau kita bahas semuanya, nanti dibacalah di rumah lebih mendalam ya. Habis ini nanti kita baru masuk ke bagian yang kedua.
Oke, baiklah, karena waktu ya kita akan mulai lagi, lanjutkan untuk bagian yang kedua tentang gereja dan eklesiologi yang akan disampaikan oleh Epifania Albert Nurika Richard. Kita mulai dari Epifania. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen. Ini saya akan melaporkan tentang gereja dan eskatologi. Gereja adalah kelompok orang-orang percaya yang tersebar di kawasan Laut Tengah dari Antioquia sampai Roma, di mana tempat perkumpulan mereka adalah di rumah pribadi. Paulus juga menggunakan istilah sebagai penatua atau presbiteroi dan juga ketua atau pendiri episkopoi. Di dalam hal ini, Paulus juga menggunakan istilah karismata atau karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang dan jemaat pada masa itu. Juga menggunakan istilah eklesia, yaitu orang-orang kudus yang berkumpul untuk menyembah, berkumpul di suatu rumah-rumah khusus. Juga Paulus menyebutkan gereja adalah umat Allah yang baru. Paulus menggunakan bait Allah untuk menunjukkan Israel yang sejati. Di sini Paulus menyebutkan persekutuan adalah suatu ciptaan Roh Kudus, di mana gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang terpilih. Gereja adalah merupakan persekutuan orang-orang yang telah memberi tanggapan kepada firman Allah yang diberitakan. Dalam hal ini, Paulus juga menganggap bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana dilakukan makan roti dan minum anggur, yang merupakan peristiwa di mana iman memahami Kristus yang nyata, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya adalah eskatologi, di mana di sini Paulus dalam pokok pikirannya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus terfokus pada peristiwa-peristiwa yang menandai peralihan dari masa kini kepada masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus dan kebangkitan orang mati. Paulus juga menggunakan istilah epifania yang berarti penampakan dan menunjukkan kedatangan Kristus yang kelihatan. Teologi kedatangan Kristus dalam Paulus sama dengan yang dikemukakan dalam Injil Sinoptis. Kedatangan Kristus adalah peristiwa yang pasti bagi seluruh dunia, dan itulah berarti keselamatan atau penghukuman. Selanjutnya peristiwa eskatologis kerajaan Allah, yaitu pemerintahan mesianis Allah dalam Kristus yang dimulai pada waktu kebangkitan dan kenaikan. Ada juga rahasia kedurhakaan, di mana kedatangan Kristus akan didahului dengan peristiwa-peristiwa eskatologis. Paulus menggunakan istilah apostasia yang berarti murtad, atau lebih baik diartikan sebagai pemberontakan. Selanjutnya teologi Paulus tentang keselamatan pada masa yang akan datang, di mana Paulus berpendapat bahwa Israel masih merupakan umat terpilih. Buah sulung Israel adalah kudus, yang menjadi objek pilihan dan pemeliharaan Allah. Pandangan Paulus tentang kematian, yaitu ia yakin bahwa kematian sekalipun tak akan dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Selanjutnya, Paulus juga tidak berupaya untuk menjelaskan sifat tubuh kebangkitan. Ia tak tahu apa-apa dengan komposisinya, tetapi ia dapat berbicara tentang kualitas yang berbeda dengan tubuh jasmaninya. Paulus menghubungkan erat kebangkitan orang percaya dengan kebangkitan Kristus yang akan membangkitkan umatnya. Kebangkitan Kristus adalah babak pertama dari kebangkitan akhir. Ini adalah juga buah sulung dan kebangkitan eskatologis. Selanjutnya adalah penggenapan, di mana sasaran tujuan penebusan Allah adalah pemeliharaan tatanan dunia yang telah dicemarkan oleh kejahatan dan dosa. Penekanan terhadap pendamaian universal dalam Paulus ini diulangi di mana-mana, di mana Yesus ditinggikan sebagai Tuhan. Dalam eskatologis yang dimaksud Paulus menjelaskan keadaan akhir dari mereka yang tidak mentaati Injil Kristus dan mengatakan bahwa mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Terima kasih, Pak. Lanjut kepada Albert.
gereja dan eklesiologi. Dalam surat Paulus, bentuk dari gereja dalam suatu kota tertentu tidaklah jelas. Di dalam surat-surat Korintus mengungkapkan bahwa semua orang yang percaya di Korintus berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Lalu di dalam Kisah Para Rasul menyebut tentang pertemuan di ruang atas atau di rumah-rumah pribadi. Sangat sulit untuk mempercayai bahwa bagaimana tempat pertemuan itu cukup luas untuk menampung orang-orang Kristen di dalam kota itu. Para arkeologi berpendapat bahwasanya tempat pertemuan orang-orang Kristen adalah di rumah-rumah pribadi dan bukan di gedung gereja yang khusus. Di pihak lain, Paulus menyebut tentang jemaat-jemaat rumah, yakni kelompok-kelompok yang percaya kepada Kristus yang berkumpul bersama-sama di suatu rumah tertentu. Lalu di Kisah Para Rasul juga Paulus menetapkan para penatua di gereja yang didirikannya. Bahasa Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa para penatua atau presbytery dapat disebutkan sebagai majelis atau ketua. Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika mengatakan bahwasanya agar menghormati mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Paulus juga mendaftarkan salah satu karunia roh, yaitu administrasi atau kepemimpinan. Istilah ini berarti jurumudi dan pasti menunjukkan karunia kepemimpinan itu di dalam gereja-gereja. Kemungkinan besar bahwa ini merupakan karunia yang dijalankan oleh para penatua. Persyaratan maupun tanggung jawab para penatua dikemukakan dalam 1 Timotius 5 ayat 17-22. Mereka menjalankan 3 fungsi, yaitu mengatur, berkhotbah, dan mengajar. Lalu pendekatan terbaik terhadap teologi gereja ialah dengan meninjau penggunaan Paulus tentang istilah eklesia. Latar belakang istilah itu dalam Paulus adalah penggunaan eklesia dalam perjanjian lama yang menunjukkan Israel sebagai umat Allah. Eklesia di sini tidak bisa kita artikan hanya sebagai kata church atau gereja. Eklesia tidak berarti dalam gedung yang disebut gereja. Hal ini mengandung arti orang-orang kudus yang berkumpul untuk menyembah. Demikianlah eklesia dapat menunjukkan orang-orang percaya yang berkumpul di suatu ruang khusus sebagai jemaat rumah. Penggunaan eklesia adalah gagasan bagi konsep Paulus mengenai gereja. Lalu gereja adalah umat Allah atau laos Allah yang baru. Istilah umat dalam pemikiran Alkitab seringkali mengandung makna teknis, yaitu menunjukkan mereka yang berada atau memiliki hubungan khusus dengan Allah. Dalam takdirnya yang lama, Israel adalah umat Allah, tetapi penolakan Israel terhadap Mesiasnya menyebabkan Paulus mengumumkan pertanyaannya, yaitu adakah Allah lain mungkin telah menolak umatnya? Selanjutnya, tak ada persyaratan Israel sebagai umat Allah. Di dalam Roma 9 ayat 11, dalam pembahasan itu Paulus mengumumkan bahwa gereja adalah umat gereja yang baru. Persekutuan, salah satu unsur yang paling penting di dalam gereja atau umat adalah persekutuan atau diakonia. Hal ini lebih dari sekedar persekutuan manusia untuk berkumpul untuk menikmati kehadiran yang memiliki perasaan sama. Tetapi dari sisi ilahi, mereka memasuki persekutuan ini karena mereka telah dipanggil Allah tanpa melihat status sosial, pendidikan, kekayaan, dan warna kulit. Dengan sederhana, gereja dapat disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Jika dari sisi ilahi gereja adalah persekutuan orang-orang yang kudus dan terpilih, maka dari sisi manusiawinya gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah memberi tanggapannya terhadap firman Allah yang diberitakan dan yang percaya kepada Kristus serta mengakuinya, sehingga dapat disebut juga sebagai umat yang percaya. Lalu gambaran Paulus yang paling jelas terhadap atau mengenai gereja ini adalah tubuh Kristus. Di dalam Roma dan Korintus, Paulus memperkenalkan konsep, yaitu untuk menghadapi problema di dalam kekristenan, dia memakai gambaran gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu ada satu tubuh namun banyak anggota-anggota. Anggota-anggota ini tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya, ada kecenderungan. Khususnya di Korintus mengadakan perbedaan di kalangan Kristen, yaitu anggota-anggotanya saling mengejar karunia-karunia roh yang lebih spektakuler. Hal ini menimbulkan ketegangan dan perselisihan di dalam jemaat. Paulus mengakui adanya perbedaan besar dalam peranan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda, namun semuanya terpisah kepada satu tubuh.
dan satu anggota terkecil pun Oke, adalah penting. cukup. Nurika. Gereja dan eskatologi. Gereja adalah sekelompok orang percaya yang dimana di dalam 3 atau 4 tahun sebelumnya itu adalah tempat pertemuan orang Kristen, ialah di rumah-rumah pribadi, bukan di gedung gereja khusus, dan terkadang seluruh rumah itu harus dikhususkan untuk pertemuan orang Kristen, dan itulah Paulus menyebutkannya sebagai jemaat-jemaat rumah. Di dalam Efesus juga dikatakan pemberitaan Injil adalah pengkhotbah yang menjalankan pekabaran tanpa otoritas kerasulan yang lebih menekankan jabatan. Gereja-gereja Paulus dijalankan menurut karunia dan bukan menurut jabatan resmi. Eklesia dalam Paulus jika dilihat dalam perjanjian baru itu menunjukkan Israel sebagai umat Allah. Eklesia menunjukkan sebagai pertemuan orang Kristen untuk berbakti. Paulus yang mengemukakan masalah Israel dan menyatakan bahwa gereja adalah umat Allah yang baru. Paulus menunjukkan gereja sebagai Israel sejati adalah tentang bait Allah, yang dimana sebagai tempat kediaman Allah, jemaat adalah umatnya yang kudus. Gereja adalah suatu umat eskatologis. Gereja juga merupakan umat kerajaan Allah. Sifat eskatologis gereja terlihat juga dalam fakta bahwa gereja diciptakan oleh Roh Kudus dan faktanya adalah eskatologis. Gereja adalah kuasa masa yang akan datang. Seorang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis, maka ia menjadi anggota tubuh Kristus karena semua telah mengalami pencerahan rohani yang eskatologis. Nah, dalam gereja juga diadakannya persekutuan, yaitu gereja, karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang terpilih tanpa melihat status sosial, pendidikan, kekayaan, ataupun warna kulit. Jadi gereja itu merupakan ciptaan Allah yang didasarkan atas kasih karunia-Nya. Iman kepada Kristuslah yang menjadi bagian penting dari gereja. Paulus mengatakan gereja adalah tubuh dalam Kristus. Jadi tubuh kita ini adalah anggota Kristus, sehingga tubuh kita menjadi bait Allah karena kita yang telah dipilih Allah. Kesatuan tubuh Kristus digambarkan juga di dalam perjamuan. Masuk ke eskatologis, yaitu pemikiran teologi Paulus adalah dualisme apokaliptis, yang itu masa kini dan masa yang akan datang. Jadi berkat dari penebusan yang diterima melalui kematian dan kebangkitan dan pemberian Roh Kudus terlihat sebagai peristiwa eskatologis. Penggenapan eskatologis bukan hanya peristiwa masa depan hasil spekulasi oleh Paulus, melainkan peristiwa penebusan yang telah diungkap dalam sejarah, yaitu seperti dan kematian Kristus yang merupakan eskatologis. Siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Jadi eskatologis Paulus berfokus pada peristiwa peralihan masa kini ke masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus dan kebangkitan orang mati. Nah, jadi saat kebangkitannya akan ada hidup baru di dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama, kembalinya Kristus menunjukkan lawatan akhir saat ia mendirikan kerajaannya di dunia dan membawa keselamatan kepada umatnya yang setia dan hukuman kepada yang jahat. Jadi kedatangan Kristus juga akan menjadi satu apokalipsis, yaitu suatu pengungkapan atau penyataan, juga epifania yang berarti penampakan dan menunjukkan kedatangan Kristus yang terlihat. Penggenapan dan pengharapan masih dinantikan pada masa yang akan datang di dalam kemuliaan Allah. Latar belakang kedatangan Kristus dalam kemuliaan ini adalah penjelmaan ilahi dalam perjanjian lama untuk mewujudkan tujuan penebusannya. Keselamatan bukan hanya menyangkut nasib jiwa seseorang, tetapi kedatangannya adalah peristiwa yang pasti bagi semua orang. Kebangkitan Kristus merupakan tahap pertama, dan tahap yang kedua itu adalah manusia yang berada dalam Kristus yang akan mengambil bagian dalam kebangkitannya. Paulus menyatakan hari Tuhan telah tiba.
manusia antikristus yang menentang seluruh kekuasaan ilahi akan dihukum. Kejatuhan Israel yang menjadi faktor dari tujuan penebusan Allah. Paulus mengatakan tubuh jasmani akan binasa, tidak mulia dan lemah, tetapi tubuh yang baru yang akan datang tidak akan binasa, mulia dan berkuasa. Kebangkitan akan terjadi dalam sekejap waktu. Cukup. Terakhir, Richard. Ya, gereja dan eskatologi. Gereja sebetulnya gereja adalah kelompok orang percaya tersebar di seluruh kawasan Laut Tengah dari Antioquia ke Roma. Dan dalam Kisah Para Rasul, Paulus menetapkan para penentua di gereja yang didirikannya sebagai penilik, juga sebagai ketua episkopoi. Di dalam gereja terdapat karismata. Karismata itu adalah karunia rohani. Karismata yang dikaruniakan kepada masing-masing manusia dan tujuan memberikan karunia supranatural, melainkan merupakan panggilan roh untuk melayani jemaat sehingga ketika Paulus memperinci karismata itu sebagai penunjuk pada jabatan dan sebagai minyak kepada fungsi. Eklesia. Latar belakang istilah itu dalam Paulus adalah penggunaan eklesia dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan Israel sebagai umat Allah. Penggunaan eklesia adalah gagasan konsep Paulus mengenai gereja. Selanjutnya umat Allah. Gereja adalah umat Allah yang baru. Istilah dalam pemikiran Alkitab sering mengandung makna teknis yang menunjukkan mereka yang berada dalam hubungan khusus dengan Kristus. Selanjutnya bait Allah. Gambar lain yang digunakan Paulus untuk menunjukkan gereja sebagai Israel yang sejati adalah tentang bait Allah. Suatu umat eskatologis. Gereja adalah suatu umat eskatologis. Kita telah mendapati bahwa pengharapan akan suatu bait yang baru adalah konsep eskatologis yang dikarenakan kepada gereja. Gereja adalah juga umat kerajaan Allah dan karena itu merupakan umat eskatologis. Roh Kudus. Sifat eskatologis gereja terlihat dalam fakta bahwa gereja diciptakan oleh Roh Kudus. Kedatangan roh eskatologis itulah yang menciptakan gereja. Karena itu gereja adalah produk kuasa yang masa yang akan datang. Persekutuan. Salah satu unsur yang paling penting dalam umat eskatologis ini adalah persekutuan atau koinonia. Persekutuan adalah salah satu tanda penting gereja. Hal ini lebih dari sekedar persekutuan manusia atau berkumpul untuk menikmati kehadiran mereka yang memiliki pikiran sama. Maknanya lebih dari sekedar menikmati persekutuan karena kesamaan agama. Persekutuan ini adalah ciptaan eskatologis dari Roh Kudus. Orang-orang kudus. Dari sisi ilahi, gereja adalah persekutuan orang kudus atau orang yang disucikan. Inilah istilah yang paling lazim digunakan Paulus untuk menjelaskan orang-orang Kristen. Jadi pokok tentang kekudusan itu diambil dari Perjanjian Lama, berarti sesudah yang diasingkan untuk penggunaan ilahi. Yerusalem adalah kota kudus, bait Allah adalah tempat kudus, Mesbah adalah kudus, begitu juga kurban yang dipersembahkan di atasnya. Hukum Taurat adalah kudus. Umat percaya. Dari sisi ilahi, gereja adalah persekutuan orang kudus untuk yang terpilih. Maka dari sisi manusiawi, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah memberi tanggapan terhadap firman Allah yang diberitakan dan yang percaya kepada Yesus Kristus serta mengakuinya sebagai Tuhan. Gereja terdiri dari orang-orang yang telah menyeru nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus. Gambaran Paulus yang paling jelas tentang gereja adalah tubuh Kristus. Yang penting adalah penggunaan Paulus tentang ide ini. Mungkin Paulus menemukan ide tentang tubuh Kristus ini dari pikirannya sendiri yang kreatif. Paulus tak pernah berbicara tentang gereja sekedar sebagai tubuh. Gereja adalah tubuh dalam Kristus atau tubuh Kristus. Perjamuan Tuhan. Kesatuan tubuh Kristus digambarkan dalam perjamuan Tuhan, yaitu roti adalah satu-satu tubuh Kristus. Sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena itu semua mendapat bagian dari roti yang satu. Di sini Paulus menggunakan nama roti yang dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada para penyembah untuk melukiskan kesatuan anggota-anggota. Oke, cukup. Ini karena waktu kita ya. Saya tidak mungkin bertanya kepada kalian lagi. Ada yang bertugas nanti untuk ibadah ini? Siapa? Silakan permisi ya sekarang. Duluan aja keluar. Karena ini nanti akan saya berikan penjelasan lagi. Siapa lagi? Silakan. Ya.
Oke, sambil mereka bersiap-siap untuk apa ibadah, saya menjelaskan ya soal gereja. Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok, saya lihat belum melihat apa sebenarnya gereja itu menurut Paulus. Sehingga nanti kabur dalam pemikiran kalian apa itu gereja menurut Paulus. Paulus melihat gereja itu pada awalnya bukanlah sebuah gereja yang terstruktur, yang terorganisir, dan sebuah gereja yang punya jabatan. Tidak. Nah itu karena tadi pemahaman kalian membaca di awal tidak kalian kupas, sehingga kalian tidak mendapatkan poin tentang gereja itu. Kalau kita baca di sini, gereja adalah kelompok-kelompok orang yang percaya tersebar di seluruh kawasan Laut Tengah. Itulah gereja itu. Hanya sebuah kelompok-kelompok yang tersebar di Laut Tengah. Bukanlah sebuah organisasi atau punya jabatan, punya perangkat tentang gereja seperti yang kita bayangkan gereja masa kini. Pada masa Paulus itu tidak ada. Jadi gereja itu hanyalah persekutuan kelompok-kelompok. Bahkan satu-satunya petunjuk yang jelas tentang organisasi yang eksternal dan internal itu pun tidak ada. Hanya yang terlihat dalam istilah rasul. Nah, kerasulan itu yang menunjukkan ada sebuah bukan jabatan tapi sebuah pengorganisasian untuk sebuah pertemuan. Jadi yang mengorganisasi pertemuan itu ialah rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Paulus memobilisasi tanda petik dalam bahasa sekarang supaya orang berkumpul. Di mana perkumpulan mereka? Selalu di rumah-rumah. Di rumah-rumah, bahkan dikatakan di sini di rumah-rumah pribadi. Bahkan di lantai 2 di sebuah sotoh gitu ya. Nah ini yang kita lihat bahwa pada masa Rasul Paulus belum ada secara organik ya, secara organisasi terbentuk. Kemudian kalaupun ada perkumpulan itu karena otoritas seorang rasul. Itu disebut di halaman 319. Namun sifat otoritas ini adalah rohani dan moral, bukan formal dan legal. Jadi tidak ada formal dan legal dari pertemuan yang dihimpun oleh para rasul, baik di rumah-rumah, baik di dimanapun itu. Nah, di sini disebut lagi bentuk dari gereja dalam satu kota tidaklah jelas. Karena ketika Paulus menyuruh membentuk sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Yakobus, lalu Yakobus menjadi pemimpin sebuah kota. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan Galatia 2 ayat 12, itu bukan berarti Paulus hendak mengatakan di kota itu sudah ada organisasi. Nah kalau kalian baca nanti Galatia 2 ayat 12, beberapa orang dari kalangan Yakobus, itu kan kalangan Yakobus. Seolah-olah Yakobus sudah memimpin sebuah kota. Bukan. Itu bukan punya legalitas sebagai sebuah organisasi resmi. Tetapi itu adalah sebuah perkumpulan. Dan kalau dia katakan begitu, bentuk gereja di kota itu tidak jelas pada zaman Paulus. Nah, hanya berkumpul di sebuah tempat, di rumah-rumah pribadi, dan pertemuan itu tidak punya legalitas secara organisasi. Nah, itu yang harus kalian pahami pada zaman Paulus. Tidak ada legalitas dari sebuah gereja. Di halaman 320 disebut di sini fakta bahwa gereja Paulus memiliki kepemimpinan formal. Nah, jadi Paulus mulai melakukan sebuah kepemimpinan formal dan jelas itu ketika dia menulis pesan kepada Timotius di surat ke Tesalonika. Dia berkata begini, hormatilah para pemimpin. Di situ Paulus sudah mulai berpikir legalitas. Kalau dikatakan hormatilah pemimpinmu, berarti sudah ada organisasi, sudah ada orang yang memimpin. Jadi kalau orang percaya itu sudah ada orang yang memimpin, berarti secara organisasi sudah terbentuk. Inilah petunjuk bahwa Paulus mulai menggunakan jabatan untuk menghimpun sebuah gereja. Makanya nanti kita lihat dalam selanjutnya dia mulai dari istilah karismata. Jadi pemimpin atau rasul itu adalah punya otoritas untuk memimpin. Nah, maka dikatakan di sini memimpin ini di halaman 321.
Memimpin itu, karunia memimpin itu adalah karunia sebagai pemimpin administrasi. Berarti sebagai seorang pemimpin dia harus mampu membuat administrasi. Itu sudah gereja itu. Bahkan di sini dia di 321 organisasi gereja muncul dalam garis besar yang lebih jelas dalam surat-surat pastoral. Jadi jelas ya, kalau dalam surat-surat Paulus belum memperlihatkan pemimpinan yang secara formal juridis, legalitasnya belum ada. Itu hanya terlihat dalam suratnya di Tesalonika yang mengatakan hormatilah para pemimpin. Tetapi lebih jelas tentang gereja dalam surat-surat Paulus tampak dalam surat-surat pastoral. Di dalam surat-surat pastoral itu dia sudah bicara kepada Timotius. Dia sudah membuat syarat-syarat orang yang ingin menjadi diaken, syarat-syarat menjadi orang yang menjadi penatua. Itu berarti sudah ada organisasi gereja yang secara legalitasnya secara hukum sudah ada. Karena bicara soal tanggung jawab, bicara soal syarat-syarat dari pemimpin. Di bagian berikutnya dikatakan begini, baik persyaratan maupun tanggung jawab para penatua dikemukakan dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 12. Apa bukti bahwa di surat-surat rasul itu, surat amnya itu, surat-surat umumnya itu gereja sudah ada. Dikatakan di sini karena ada kata fungsi daripada diaken dan penatua itu untuk apa? Mengatur, berkhotbah dan mengajar. Kalau sudah ada disebut dengan mengatur, berkhotbah dan mengajar, itu berarti sudah menjadi sebuah organisasi yang jelas. Nah, baru di halaman 322 dia mengatakan begini, bahwa bukti Paulus itu sudah mulai memiliki gereja yang legalitasnya secara hukum ada, dilihat dari istilah-istilah yang digunakan kala itu. Yang pertama itu haris mata. Haris mata itu beberapa pemimpin mengatakan bahwa karunia itu menjadi sebuah alat untuk memimpin, walau pada waktu itu bukan jabatan resmi. Haris mata itu bukan jabatan resmi. Lalu kemudian istilah yang kedua dalam rangka melihat pemikiran Paulus tentang gereja ialah eklesia. Eklesia itu adalah sebuah istilah yang berarti pertemuan orang-orang untuk berbakti. Kalau sudah ada orang rutin berbakti, itu berarti sudah bagian dari gereja. Itu yang kita ikuti sekarang. Kita datang ke gereja untuk berbakti. Istilah yang berikutnya yang menunjukkan soal eksistensi gereja dalam pemikiran Paulus ialah umat Allah. Jadi umat yang berbakti itu ialah umat Allah. Bahkan istilah Israel digunakannya. Bahkan dia sudah menggunakan bait Allah di halaman 330. Bait Allah itu dia dikatakan bukan gedungnya tapi juga orangnya. Tapi orangnya yang berbakti itu ketika dia tadi berkumpul di sebuah tempat itu sudah sebuah gereja. Halaman 331, fakta bahwa gereja adalah bait Allah mencegah kemungkinan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di bawah, fakta bahwa Paulus menggunakan gambaran bait Allah untuk menunjukkan gereja lokal dan universal, menguatkan kebenaran yang jelas terlihat dalam penggunaan eklesia. Inilah pemikiran Paulus bahwa dia sudah menggunakan pemikiran-pemikiran lain dalam arti yang melihat gereja ada dalam pengajaran dia. Walaupun waktu itu masih diragukan soal secara hukum ya legalitasnya. Dan tetapi di surat Paulus yang di bagian umum atau dia sudah mulai kelihatan legalitasnya. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa Paulus sudah berbicara soal gereja, soal persekutuan orang-orang kudus, umat percaya dan tubuh Kristus. Itu menunjukkan bahwa Paulus sudah bicara soal eklesia, bahkan perjamuan dan baptisan. Itulah nanti kalau ditanya kepada kalian, kapan Paulus berbicara soal gereja? Memang Paulus belum secara organisatoris memiliki gereja yang punya pemimpin organisasi terstruktur seperti yang sekarang. Tetapi dalam surat-suratnya bagi Timotius, surat-surat Am ya. Kalau surat-surat Am itu sebenarnya kan bukan lagi proto Paulin kan, sudah deutero Paulin itu. Sudah pengimbangan kemudian. Di situ sudah ada terlihat pengaturan soal penatua dan diaken. Itu berarti sudah ada
pengaturan gereja. Baru dia menggunakan istilah karismata, menggunakan eklesia, menggunakan bait Allah, menggunakan baptisan perjamuan. Itu yang membuktikan bahwa Paulus sudah bicara soal gereja. Nah kemudian terakhir soal eskatologi. Eskatologi ini bicara soal apokaliptis. Apokaliptis itu sekarang dan akan datang. Dalam pemikiran Paulus ada banyak kontradiksi yang sekarang dan akan datang. Dia berkata Yesus akan datang segera. Ternyata Yesus belum datang. Pada masa dia kan terjadilah orang yang melawan dia. Di surat Kolose itu kan terjadi musuh-musuh Paulus yang melihat bahwa berbohong kau Paulus, tidak datang Yesus segera. Nah maka terjadilah istilah the delay of parousia, penundaan parousia. Penundaan parousia itu membuat Paulus mungkin berpikir bahwa eskatologi itu masa kini dan masa yang akan datang. Apa buktinya? Nah dia mulailah dari istilah kematian Kristus dalam halaman 344. Dia mulai dari kematian Kristus itu adalah eskatologi. Dan yang kedua ialah kebangkitan Kristus. Jadi apa yang disebut eskatologi? Di dalam Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus masa kini, kita telah berusaha hidup kudus, hidup benar, sambil menanti datangnya Tuhan untuk menghakimi kita. Itu eskatologi. Jadi menurut dia eskatologi itu berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus artinya di zaman baru kita mengalami kehidupan baru, aeon baru tadi, ciptaan baru, tetapi sekaligus kita mengharap Kristus datang. Walaupun kita sudah bertobat sekarang, apakah Kristus sudah datang? Belum. Itu eskatologi. Jadi eskatologi itu masa sekarang kita sudah ciptaan baru, aeon baru, tetapi kita masih menanti Kristus datang sampai sekarang. Bahkan pada masa dia mengatakan segera, akhirnya orang menghujat dia, lalu dia mengatakan kita akan terus menanti Kristus. Sampai sekarang kita juga masih menanti Kristus. Dalam masa penantian Kristus itu ada terjadi masa peralihan. Masa peralihan itu apa artinya? Bagi orang Yahudi dulu ketika orang mati masuk ke Seol dan hanya berhenti di sana. Tapi ketika Yesus datang, Seol itu bukan hanya berhenti di sana. Orang mati yang mati di Seol, turunlah Yesus ke dalam kerajaan maut dan dia selamatkan orang yang di dalam kerajaan maut itu, dalam Seol, masuklah ke sorga. Tapi setelah Kristus mati naik ke sorga, di manakah orang mati yang setelah Kristus itu berada dalam masa penantian di Seol? Ada yang di Paradise, ada yang di Gehenna, sama-sama di Seol. Orang yang mati di dalam Kristus masuk ke Paradise, orang yang mati tidak di dalam Kristus masuk ke Gehenna. Itu sudah dekat neraka sampai menanti pada masa penghakiman. Jadi ada intermediate space. Intermediate space itu adalah masa penantian bagi kita orang percaya. Ini masa peralihan dari orang yang mati di dalam Kristus. Nah itu eskatologi. Walau mati, apakah sudah masuk surga? Belum, karena kita masih menunggu Yesus datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi memang kita sering berkata, ketika ada orang yang mati, dia sudah sampai di surga. Siapa yang memastikan? Belum. Karena menurut eskatologi kita, orang yang masuk ke surga itu nanti kalau sudah datang penghakiman. Jadi orang yang mati, makanya di sini setiap orang mati dibuat di situ dison maradian kan, idilo dewata kan, masih di situ di tempat perhentian. Di mana itu? Itu namanya di ruang intermediate space, Seol atau masa menanti Tuhan datang. Itu disebut dengan keadaan peralihan. Lalu bicara soal eskatologi itu bicara soal kembalinya Kristus, kemudian kerajaan Allah, rahasia pendurhakaan, dan sampai nanti pada ajaran penggenapan, penghakiman dan penggenapan. Itu eskatologi. Kita belum melihat, tidak akan lihat, atau mungkin kita bisa melihat kalau datang sekarang Yesus bisa kita lihat. Tapi kalau tidak datang sekarang, kita sampai mati kita tidak bisa lihat. Maka masa penghakiman dan penggenapan itu merupakan sebuah peristiwa eskatologi, masa yang akan datang. Tapi dia sudah masa kini. Ketika kita sudah aeon baru, eskatologi itu sudah kita miliki. Ketika kita di dalam Kristus, eskatologi itu sudah kita miliki. Kita sudah di dalamnya. Tapi penggenapannya nanti. Itulah makanya ada eskatologi menurut Paulus. Oke, dengan demikian berakhirlah buku ini kita bahas.
Dan setelah UTS nanti kita akan masuk bukunya Leon Morris. Leon Morris itu akan berbicara tentang nanti itu untuk bacaan yang kelima dan keenam tentang teologi dan tulisan Yohanes dan teologi surat-surat Am. Itu akan disampaikan oleh kelompok 6 dan 7 dari buku Leon Morris, Teologi Perjanjian Baru. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Selamat jumpa minggu depan untuk UTS. Silakan siapa yang bernyanyi dan berdoa. Kita mengakhiri pikiran kita, mari kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih seindamu. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sekali ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersama dalam doa. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perkuliahan kami sudah selesai pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah segala ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kami kepada kami setiap mahasiswa supaya bisa melakukan yang dalam kehidupan kami. Berkati Bapak dosen kami dalam setiap pelayanannya, dan Tuhan yang memberkati beliau. Dan kami akan melanjutkan tempat kami untuk beribadah, berkati juga ya kami Bapak. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat